Halo Healthy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Healthy People dan sahabat Evo Team semua. Hari ini Chris sudah ada di kediamannya Ko Christian Diki. Waduh, ini adalah founder dari Evolin ya, Evolin Indonesia. Dan kalau kalian tahu ya, ada yang sering bilang di akhir video yaitu Evolin, that's my evolution. ini suaranya sebagai milik dari perusahaan Evolin ini. Dan kita hari ini akan Q&A ini ya buat kalian nih yang lagi, kan beliau ini kan banyak sekali keunggulannya ya. Maksudnya gini loh, banyak sekali pengalaman-pengalaman dari beliau yang memang bisa kita petik, kita ambil hikmahnya agar kita bisa memberikan sesuatu hal positif untuk kalian dan semangat baru buat kalian nih. Kan banyak tuh orang yang menjalani dua profesi, sebagai pengusaha iya, sebagai atlet iya. Nah, beliau ini udah menjalankan semuanya dan terbukti beliau sukses di keduanya, dan itu luar biasa banget. Dan udah nggak usah lama-lama. Oke, tapi sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kalian juga subscribe video ini agar kalian bisa mendukung channel Chris Putra, betul ya Pak ya? Nah, jadi kalian, karena subscribe itu gratis banget, subscribe itu gratis. Kalian juga bisa share jika ilmu ini bermanfaat yang akan kita bagikan. Kalian bisa share ke kakak, adik, ibu semuanya, dan bisa menjadi hal positif juga buat untuk kalian, dan kalian bisa membantu semua orang agar menjadi healthy people berikutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja untuk perkenalan dulu nih Pak ya. Oke. Untuk yang pertama kita ada perkenalan, nama, usia, kemudian domisilinya. Wah, udah tua gue. Oh, udah tua. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Christian Diki, udah pada kenal ya udah. Oke, Christian Diki. Kemudian usia kok? Waduh. Kepala 3 ya. 3 berapa kok? Gue 91. 30 pas ya. Kepala 3. Oke, masih muda lah kok. Beda dikit sama Chris lah. Beberapa tahun doang. Beda 4 tahun doang. Iya, sedikit. Berarti 26. Iya 26 sekarang. Iya, beda dikit doang lah, nggak banyak lah ya. Oke, kemudian nih saya pengen nanya nih, ada beberapa orang juga nih, kok gimana nih pengalaman Kodiki belum menjadi atlet binaraga. Jadi nih perjalanannya apa aja nih sebelum menjadi atlet binaraga tuh? Apakah jadi emang sebelumnya udah usaha dulu atau jadi atlet dulu atau gimana nih, coba nih sebelum menjadi atlet binaraga atau main fisik? Oke. Sebelumnya Background gua pendidikan nggak terlalu tinggi. Oke. SMA cuma kelas 3. Oke. Tapi gua itu dapat privilege karena gua bisa di SMA dapat beasiswa dari prestasi olahraga. Oke. Jadi dari kecil SD kelas 5 itu gua udah jadi atlet sepatu roda. Oke. Balap sepatu roda. Berarti berprestasi di bidang sepatu roda juga ya? Oke. Luar biasa. Tanding juara nasional beberapa kali, terus akhirnya Porprov juga dapat juara, terus akhirnya pas itu gue dikontrak sama DKI Jakarta. Dikontrak oleh DKI Jakarta untuk di ikut. Jogja gue merantau untuk PON. Waduh, luar biasa. Ternyata atlet PON juga. Tapi gue gak ikut PON. Gak ikut PON ya. Sebelum menjelang PON gue udah nggak betah lagi gue jadi atlet. Udah nggak betah lagi jadi atlet. Ya, jadi singkat cerita, dari kecil emang gue suka berkompetisi, gue suka bertanding. Oke. Kayaknya nggak bisa kalau diremehin gitu. Jadi kayak pengen ada rasa dalam satu badan gue ini. Pengen coba ngebuktiin jiwa berkompetisinya tinggi. Apalagi kalau diremehin sama kompetitor atau sama orang gitu. Oke. Jadi ke bawah sampai akhirnya pas dewasa udah nggak main sepatu roda. Di 2010 saya berhenti selesai SMA. Oke. 2012 pertama kalinya mulai usaha suplemen impor. 2012. Oke, itu udah terjun ke atlet binaraga atau belum? Oh enggak. Anyway, gue bukan atlet binaraga ya. Oke, main fisik. Oke. Ini kan tadi kan ya udah binaraga atau main fisik lah ya, atlet main fisik lah ya. Oke, itu udah terjun belum, Pak? Belum. Pertama kali tanding itu di tahun 2018. 2018 ya? Oke. Ya 2018 itu di Singapura. Dan menurut gua prestasinya juga nggak so-so sih sebenarnya. Jadi anyway, saya berangkat dari background pendidikan nggak terlalu tinggi dan saya pedagang, saya pengusaha. Oke. Fokus saya, prioritas saya yang saya lakukan adalah ya berbisnis, doing the business, gedein bisnis dari kecil jadi sebuah besar dan bisa menjadi bisnis yang sustain. Nah, bertandingan main fisik itu tuh cuman sebagai salah satu dari hobi. Tapi karena gue punya hobi kok juara. Hobi kok juara ya. Bukan profesi sebenarnya. Bukan profesi, iya. Kebetulan juga kan saya bergerak di industrinya, salah satunya kan fitness suplemen. Betul.
sangat relate dengan industri main fisik juga. Oke. Jadi sekalian kita bikin ajang campaign. pembuktian juga Yes. ya. Oke, luar biasa banget. Berarti pada saat itu pas Ko Christian Diki terjun itu memang karena bisnis sebelumnya berarti. Karena bisnis. Oke. Karena bisnis dan karena hobi juga. Hobi Suka juga. nge-gym, konsisten juga dari 2010 udah mau 8 tahun di 2018. Oke. Akhirnya kita pengen coba buat ikut kompetisi. Oh, oke. Saya pernah lihat nih beberapa video-video bahwa Ko Christian Diki itu dulu gemuk ya. Iya. Pas waktu di atlet sepeda gemuk. Padahal kan aktivitas sepeda itu masih masuk aktivitas kardiovaskular. Atau gemuk tuh setelah keluar dari jadi atlet keluar atlet sepeda baru langsung gemuk gitu badannya kayak gitu atau gimana? Berat badan gua dulu 58 kilo. 58 kilo waktu Kurus. jadi atlet sepeda. Ya, Oke. kurus. Tinggi 175 itu kurus sekali. Kurus sekali. Terus pas berhenti karena emang hobinya makan, selama 3-4 tahun berhenti nggak olahraga, itu berat badan gue naik dari 58 kilo jadi 96 kilo. 96 Hampir kilo. naik 2 kali lipat. Waduh. Terus itu kelebihan berat badan. Masih nge-gym nggak? Nge-gym, tapi makannya nggak dikontrol. Makannya nggak dikontrol ya? Nggak paham makronutrisi, nggak paham kalori masuk kalori keluar. Oke. Gitu. Nah kalau misalkan Ko Diki sendiri nih kan kalau misalkan kita dengar ceritanya kan abis dari atlet sepeda berarti usaha kemudian usaha itu didukung dengan kita menjadi seorang atlet dari usaha kita tersebut. Itu bener nggak sih Ko Diki itu emang menggunakan produk Evolin atau cuman sebagai gimmick aja atau settingan aja atau gimana nih? Ah ini Oke, nih. Pas ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus. Nah ya. gitu kan ya. Oke. Jadi berangkat karena gue dari hobi nge-gym, Oke. butuh tambahan dana, gue berbisnis atau berdagang suplemen fitness. Oke. Karena gue tinggal di Tanjung Pinang, istri gue waktu itu kerja di Singapura sebagai waiters. Pas pulangnya dia bawa suplemen, dari situ Oke. berangkatnya. Jualan makin lama makin gede, terus kita buka pre-order ke orang-orang Kaskus. Fast forward akhirnya makin lama makin banyak orang yang mau mesen barang dan sistemnya pre-order, jadi gue nggak butuh modal ya. Iya. Orang beli sama saya secara full payment, saya belanjakan ke supplier full payment, nunggu barangnya, proses pengiriman mereka mau nunggu. Oke. Lead time sekitar 40 harian. Nah, fast forward, saya sendiri itu juga pakai suplemen ya. Saya pakai suplemen. Pada saat itu suplemen impor. Oke. Saya pakai suplemen impor karena saya juga pakai sendiri, saya konsumsi dan saya juga jualan. Oke. Lama kelamaan itu pas di 2017 itu ada krisis suplemen fitness di Indonesia. Krisis suplemen fitness. Karena Oke. perubahan regulasi impor yang dimana barang-barang yang nggak BPOM itu nggak bisa diimpor secara door to door, nggak bisa masuk barangnya. Barang kita sempat ketahan cukup banyak. Dimana kan Rugi dong, gue harus berjualan buat menafkahi keluarga. Betul. Dan gue juga harus mengkonsumsi suplemen buat badan gue sendiri. Betul. Akhirnya kita kepikir, gue ada dengan satu partner gue buat membuat brand suplemen fitness di Indonesia, meskipun bahan bakunya dari luar negeri. Oke. Nah, proses developnya juga nggak lama, nggak sebentar ya. Proses developnya kurang lebih sekitar 1 tahunan. Pengurusan izin BPOM, halal, terus legalitas. Oke. Selain itu juga kandungan formulasi. Jadi formulasi yang kita create itu kita pengen menciptakan sebuah produk lokal yang bisa bersaing dengan merek internasional. Oke. Dan setelah gue pelajarin, karena gue sendiri juga konsumsi, Iya. kualitas produk itu bukan ditentukan dari mana negara asal diproduksinya. Iya. Karena semua orang bisa memproduksi whey Suplemen protein, ya, bisa betul ya. memproduksi apapun itu. Betul. produknya. Cuman kualitasnya itu pertama ditentukan dari angka dan uji laboratorium. Betul. Ini paling penting. Jadi whey protein itu mau dibikin di Brazil, Afrika, Switzerland, yes memang benar. Ada yang kandungan-kandungan tertentu itu relatif lebih tinggi proteinnya dan lebih rendah kadar lemaknya atau laktosnya. Tapi baik lagi, dari manapun negara asalnya, karena whey protein kan sumbernya dari sapi kan. Betul. Tergantung dari angka di laboratorium. Berapa angka gramasi setiap asam amino esensialnya, berapa non esensialnya, glutamin BCA, leucin, isoleucin, valinnya. Yeah. Nah, jadi kualitas protein itu ditentukan bukan dari negara mana diproduksi, tapi dari hasil uji laboratorium. lab ya? Itu kenapa? Karena saya juga sendiri konsumsi, saya tahu banget susahnya mencukupi kebutuhan protein. Krisna sendiri berat badan berapa, Kris? 80 sekarang. 80. Berarti satu hari proteinmu minimal 160 160 gram. Yang dimana kalau ayam itu berarti kurang lebih sekitar 800-700 gram kan? Iya, 800-700. Itu nggak gampang. Mungkin kalau Krisna punya nafsu makan dan dengan kesibukannya Krisna yang harus ngajar juga, iya. nggak gampang. Jadi kadang suka nggak sempat juga kan. benar. Ya, Jadi kebutuhan. pentingnya untuk mencukupi dari Betul. protein. Nah, Betul. protein sendiri pun juga banyak jenis macam ya. Betul. Dan baik lagi tadi hasil uji laboratorium yang menjadi patokan kita untuk kenapa Evolin menerapkan protokol uji laboratorium supaya kandungannya sesuai dengan label nutrisi. Nutrition fact yang ada di dalam kemasan Bener. itu sesuai dengan Bener, apa yang ada di dalam isinya. Betul, Cocok bro. sekali.
Tuh kan ya, sahabat Evoteam jadi tahu kan. Jadi produk Evolin itu bukan produk yang bisa dibilang abal-abal ya. Jadi kadang orang sebut wah produk Evolin produk lokal. Ternyata bahan bakunya dari luar, Bay. Iya kan, cuman bedanya kalau mungkin dari Evolin itu tidak harganya itu tidak terlalu mahal ya kok. Karena kan kita kemas di sini ya. Dan yang paling penting juga ini ya, karena saya selalu berpikir gini loh. Suplemen itu yang paling penting itu adalah label halal. Karena dari hulu ke hilir itu kita kan melakukan pengetesan juga apakah bahan bakunya itu ada zat-zat yang memang tidak bisa dikonsumsi ya kan, atau mungkin zat-zat berbahaya yang mungkin akan merugikan kita sendiri, dan itu label halal itu paling penting banget menurut saya ya kan. Dan Evolin udah memiliki itu juga. Jadi selain BPOM juga udah ada. Ternyata yang nggak pernah kita explore itu ternyata bahan bakunya dari luar. Dan itu sama aja kayak kita konsumsi produk luar atau kok? Iya. Benar, tapi harganya lebih murah. Kalau lebih murah tergantung dari kacamata kita ngeliat per sak atau per serving atau per gram protein. Cuman memang strategi di marketing kita mengeluarkan yang versi 12 saset. Di mana pasaran whey itu besar, kita bikin yang lebih terjangkau. Kecil, lebih terjangkau. Jadi kan bisa diecer lah ya. Bisa. Oke, kemudian juga Evolin ini ya, kita jadi bahas sedikit Evolin ya kok nggak apa ya. Jadi ini bukan promosi, ini kita nggak sama sekali nggak ada promosi. Jadi saya akan sedikit mengupas aja. Jadi biar healthy people semua juga tahu dan sahabat Evoteam juga tahu. Jadi Evolin itu adalah pelopor pertama minuman atau suplementasi yang menggunakan kemasan saset. Terinspirasi dari apa itu? Ya. Baik lagi tadi pertanyaannya Krisna, kenapa kok saya pakai protein suplemen apa enggak? Nah, karena saya sendiri kan juga suka traveling, saya suka keluar kota. Antara pekerjaan ataupun nemenin anak-anak. Nah, agak kesulitan kalau packagingnya itu tuh harus pakai scoop, yang dimana normalnya pakai scoop lah ya pasti. Ya kita harus bawa keler gede loh. Bener. Ya, yang sebesar ini loh. Yes, bener. Apalagi kalau kita lama 1 bulan, 2 minggu itu agak susah kita. Jadi itu kenapa kemarin kita mendesain dengan saset dan ternyata diterima sekali sama masyarakat. Oh, sangat-sangat diterima sekali. Itu kan buat saya juga kan udah berpikir bahwa ketika suplementasi sudah tidak ada sentuhan tangan sama sekali, itu berarti lebih higienis ya kan, bakteri juga tidak akan bisa masuk. Karena apa? Ya kalau misalkan kita buka whey protein itu kan pasti kita bisa teroksidasi oleh bakteri-bakteri ataupun mungkin virus-virus yang akan masuk ke dalam keler sebesar itu ya, atau tempat sebesar itu kan. Ini toplesnya itu besar ya kan, kita buka gitu langsung besar banget tuh, angin masuk, udara masuk, orang lain bersin, teman-teman kalian bersin di samping whey protein kita pasti juga dong kena virus dan segala macam kan. Tapi kan kalau Evolin udah tinggal bawa dong ya, dan itu cukup menginspirasi banget sih buat saya pribadi, dan saya juga bisa lebih kadang orang lain itu saya bisa lebih menyarankan gitu kan, kadang itu adalah sesuatu yang luar biasa banget gitu, dan nggak ada suplemen lain yang memiliki kemasan sachet seperti itu. Sampai pada kemarin ya, kalau misalkan healthy people itu ikuti perjalanan saya untuk ke Dubai, saya itu membawa bungkus Prevo. Bungkus Prevo, iya bungkus Prevo itu kecil segede gini ya, tapi mau tau nggak isinya apa? Udah ada whey proteinnya, udah ada Prevonya, udah ada Crevolinnya, lengkap banget kan nutrisi saya. Botolnya kecil segede gini guys, jadi kita nggak perlu bawa apa-apa lagi. Tapi yang paling penting dalam botol segini, ketika kita masuk semua itu nggak kecampur. Semuanya nggak kecampur, semuanya aman gitu. Dan itu terbantu banget saya, luar biasa. Sampai kan hasilnya kan kemarin maksimal kan ya, juara 4. Nggak apa-apa. Kemudian kan kemarin juga kan di Malangnya juga dapat dua juara gitu kan. Target pertandingan berikutnya bulan Juni Juli. Waduh, jadi dibocorin ya.